Bismillah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap cinta yang tulus pasti akan diuji, tetapi cinta yang berlandaskan iman tak akan pernah goyah. Ada kalanya dua hati dipisahkan, bukan untuk berakhir, melainkan untuk dipersiapkan dalam takdir yang lebih indah. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan cinta yang terhalang, tetapi hidayah mempertemukan kembali di tempat paling suci, di depan Ka'bah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif lainnya bisa kita bagikan. Mari kita mulai ceritanya. Faris menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Pesan dari Aisyah masih terpampang jelas, meski ia sudah membacanya berulang kali. Faris, maafkan aku. Ayah tidak mengizinkan kita bersama. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Dadanya terasa sesak. Begitu banyak perjuangan yang mereka lakukan untuk mempertahankan cinta ini, tetapi semuanya seakan sia-sia. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan, seakan mengerti perasaannya yang tengah dilanda kekecewaan. Di dalam kamar kos yang sempit, Faris terduduk di lantai dengan pandangan kosong. Suara hujan semakin keras, seolah menjadi latar belakang kepedihan yang ia rasakan. Aku sudah berusaha, Aisyah. Gumamnya lirih. Kenangan saat pertama kali bertemu Aisyah berkelebat di kepalanya. Mereka bertemu di bangku kuliah, dalam sebuah acara kajian Islam. Aisyah yang berkerudung panjang, selalu tampak teduh dalam pembawaannya. Dari pertemuan itu, benih cinta tumbuh di antara mereka. Mereka saling mendukung dalam kebaikan, saling mengingatkan, dan bermimpi untuk membangun rumah tangga yang diridai Allah. Namun harapan itu kini hancur. Keluarga Aisyah menentang hubungan mereka sejak awal. Ayahnya, seorang pengusaha terpandang, menginginkan calon suami dari kalangan yang sepadan. Faris hanyalah seorang pria sederhana, anak seorang pedagang kecil yang jauh dari kemewahan. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari Aisyah. Faris, aku tidak bisa menolak permintaan ayah. Aku harus menerima pertunangan ini. Jantung Faris berdegup kencang. Tangannya mengepal. Pertunangan? Jadi ini bukan sekadar larangan lagi. Aisyah benar-benar akan dijodohkan dengan pria lain. Ia merasakan dadanya semakin sesak. Seakan udara di dalam kamar menjadi semakin tipis. Dengan tangan gemetar, ia membalas pesan itu. Apakah ini yang kau inginkan, Aisyah? Beberapa menit berlalu, tetapi tidak ada balasan. Hanya tanda centang dua tanpa warna biru. Hatinya semakin hancur. Malam itu, Faris tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah ini takdir yang harus ia terima. Apakah benar cinta mereka harus berakhir hanya karena perbedaan status sosial? Saat fajar mulai menyingsing, Faris mengambil wudhu dan menggelar sajadahnya. Ia bersujud lama, air matanya mengalir membasahi sejadah. Dalam doanya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku, berilah aku kekuatan untuk mengikhlaskannya. Tapi jika dia memang ditakdirkan untukku, tunjukkanlah jalan MU." Angin pagi yang sejuk menerobos jendela kamarnya. Seakan ada bisikan yang menenangkan hatinya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Langit sore tampak kelabu ketika Faris melangkah keluar dari kampus. Hembusan angin terasa dingin, namun tidak sedingin hatinya saat ini. Ia menatap sekeliling, mengamati setiap sudut tempat yang selama ini menjadi saksi kisah cintanya dengan Aisyah. Tempat pertama kali mereka bertemu, tempat mereka berdiskusi tentang impian, tentang masa depan, tentang pernikahan yang dulu mereka yakini akan terwujud. Namun kini, semuanya terasa asing. Seperti tempat-tempat ini sudah kehilangan maknanya. Seperti cinta mereka yang telah terkubur oleh keinginan orang tua Aisyah. Faris memasukkan tangan ke dalam saku jaketnya, berjalan pelan menyusuri jalan yang mulai sepi. Kakinya membawanya ke masjid kampus. Tempat ini selalu menjadi tempat pelariannya ketika hatinya terasa gundah. Ia melangkah masuk, mengambil air wudhu, lalu menghamparkan sajadah di saf terdepan.
Hatinya masih bergetar ketika ia mengangkat tangan untuk berdoa. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Air mata kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan semata, melainkan karena ia benar-benar menyerahkan dirinya kepada takdir yang telah ditetapkan Allah. Setelah selesai berdoa, ia duduk bersandar di salah satu tiang masjid. Suasana tenang, hanya ada beberapa orang yang juga sedang beribadah. Namun tiba-tiba, suara pelan menyapanya. Faris. Ia menoleh. Seorang pria berwajah teduh berdiri di sampingnya. Reza. Faris terkejut melihat pria itu. Reza, pria yang disebut-sebut akan menjadi tunangan Aisyah. Seorang pengusaha muda, putra dari keluarga terpandang. Faris mengerutkan kening, mencoba menebak alasan pria itu datang menemuinya. Aku ingin bicara denganmu, ujar Reza dengan suara tenang. Faris mengangguk. Mereka keluar dari masjid, lalu duduk di bangku taman tak jauh dari sana. Aku tahu kau dan Aisyah saling mencintai, ujar Reza langsung ke pokok pembicaraan. Aku juga tahu bahwa dia tidak bahagia dengan keputusan ini. Faris mengepalkan tangannya. Ada rasa sakit yang muncul di hatinya, namun ia tetap berusaha tenang. Lalu, kenapa kau tetap menerimanya? Tanya Faris. Suaranya terdengar lebih tajam dari yang ia maksudkan. Reza menarik napas panjang. Aku tidak punya pilihan. Aku dijodohkan oleh orang tuaku. Sama seperti Aisyah. Aku juga tidak mencintainya. Faris terdiam. Ia tidak menyangka pria ini mengalami hal yang sama. Tapi aku akan menerimanya, lanjut Reza. Karena aku percaya bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal ridha orang tua dan takdir dari Allah. Faris menunduk. Kata-kata Reza seakan menusuk hatinya. Selama ini, ia terlalu sibuk berjuang mempertahankan cintanya, tanpa benar-benar melihat takdir yang sedang berjalan di hadapannya. Tapi Aisyah mencintaiku, kata Faris lirih. Reza tersenyum kecil. Dan aku tidak akan pernah memaksa dia untuk mencintaiku. Aku hanya akan menjadi suami yang berusaha menjaganya dengan baik. Faris menggigit bibirnya. Ia tidak tahu harus merasa lega atau semakin terpuruk. Apa kau benar-benar akan menyerah? Tanya Reza tiba-tiba. Faris menatapnya dengan tatapan bingung. Reza menghela napas. Aku bertemu Aisyah tadi pagi. Dia menangis. Dia bilang, kalau dia bisa memilih, dia ingin bersamamu. Tapi dia tidak bisa melawan takdirnya. Faris merasakan dadanya kembali sesak. Aisyah juga tersiksa dengan keadaan ini. Aku akan pergi ke luar negeri dalam waktu dekat, lanjut Reza. Jika kau benar-benar ingin memperjuangkan Aisyah, mungkin ini kesempatanmu. Aku tidak akan menghalangi. Faris terdiam lama. Kepalanya penuh dengan berbagai pikiran. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, aku tidak tahu, Reza. Aku tidak ingin melawan takdir. Tapi aku juga tidak ingin menyerah begitu saja. Reza tersenyum. Maka carilah jawaban dalam sujudmu. Faris hanya bisa menatap pria itu dengan perasaan bercampur aduk. Malam itu, di dalam kamar kecilnya, Faris kembali sujud lebih lama dari biasanya. Hatinya masih bergetar, masih penuh dengan kebingungan. Namun satu hal yang ia sadari, ia harus membuat keputusan. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Faris bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya masih terasa berat. Tetapi ada satu keputusan yang sudah ia ambil sejak semalam. Ia tidak akan menentang takdir. Tetapi ia juga tidak akan berhenti berusaha. Pagi itu, setelah subuh, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan kepada Aisyah. Aisyah, aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan memaksa apapun. Aku hanya ingin berbicara. Jika kau berkenan, temui aku di taman dekat kampus sebelum zuhur. Faris menghela napas panjang sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Ia tidak tahu apakah Aisyah akan datang, tetapi ia ingin setidaknya mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Waktu berlalu perlahan. Faris menunggu di bangku taman. Matanya terus mengamati sekitar. Suasana taman cukup sepi. Hanya beberapa mahasiswa yang lewat, sibuk dengan urusan masing-masing.
Hingga akhirnya, dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Aisyah datang dengan langkah ragu. Wajahnya tampak lelah, tetapi tetap memancarkan keteduhan yang selalu membuat hati Faris tenang. "Aku datang," ujar Aisyah dengan suara lirih ketika ia akhirnya berdiri di hadapan Faris. Faris tersenyum tipis. "Terima kasih sudah mau datang." Mereka duduk di bangku taman. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Hanya suara angin dan dedaunan yang berguguran. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ujar Aisyah akhirnya. "Hatiku masih belum bisa menerima semuanya. Tapi aku juga tidak bisa melawan keinginan ayah." Faris menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu, Aisyah. Aku juga merasa sama. Aku tidak ingin menyerah. Tapi aku juga tidak ingin memaksamu berada dalam posisi yang sulit." Aisyah menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Faris?" Faris menarik napas panjang. Ia menatap langit, seakan mencari jawaban. "Aku akan pergi," katanya akhirnya. Aisyah menatapnya dengan mata melebar. "Pergi?" Faris mengangguk. "Aku akan ke Mekah. Aku ingin menenangkan hati, mencari ketenangan di sana. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk menerima semua yang terjadi." Air mata Aisyah akhirnya jatuh. "Jadi, kau benar-benar menyerah?" Faris tersenyum kecil. "Aku tidak menyerah, Aisyah. Aku hanya ingin menyerahkan semuanya kepada Allah. Jika kita memang berjodoh, Allah pasti akan mempertemukan kita kembali di waktu dan tempat yang lebih baik." Aisyah menunduk. Tangannya menggenggam ujung jilbabnya dengan gemetar. "Doakan aku, Aisyah," lanjut Faris. "Dan aku juga akan selalu mendoakanmu, apapun yang terjadi." Aisyah mengangguk pelan. Air matanya jatuh semakin deras. Tetapi ia tahu, inilah satu-satunya cara untuk merelakan sesuatu yang ia cintai. Tak lama kemudian, adzan zuhur berkumandang. Faris dan Aisyah sama-sama terdiam, membiarkan suara adzan mengisi hati mereka yang tengah bergetar. "Sudah saatnya sholat," ujar Faris. Aisyah mengangguk. "Ya." Mereka bangkit berdiri, berjalan beriringan menuju masjid kampus. Tanpa kata-kata, tanpa janji yang diucapkan, hanya doa dalam hati, berharap takdir Allah mempertemukan mereka di jalan yang lebih baik. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, sebuah kisah baru sedang dituliskan oleh takdir. Hari keberangkatan Faris menuju Mekah akhirnya tiba. Bandar udara dipenuhi suara pengumuman penerbangan, lalu lalang para penumpang, dan suara koper yang diseret di lantai. Faris berdiri di dekat gerbang keberangkatan, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akan segera berada di tanah suci, mencari ketenangan dan jawaban dari semua kegelisahan yang melanda hatinya. Namun di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang berat meninggalkan tanah kelahirannya, dan seseorang yang masih begitu ia cintai. "Aku tidak menyangka kau benar-benar akan pergi." Faris menoleh. Di hadapannya, berdiri Aisyah dengan mata yang memerah. Sepertinya ia baru saja menangis. "Aku juga tidak menyangka akan secepat ini," jawab Faris dengan senyum getir. Aisyah menggigit bibirnya, menahan emosinya yang hampir meledak. "Aku mendoakanmu, Faris. Semoga kau menemukan ketenangan di sana." Faris mengangguk. "Dan aku juga mendoakanmu, Aisyah. Semoga Allah selalu melindungimu." Mereka saling menatap, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Hingga akhirnya, suara pengumuman terakhir menggema. Waktu keberangkatan semakin dekat. Faris menarik napas panjang, lalu mengangkat kopernya. "Aku harus pergi." Aisyah hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Hanya air mata yang kembali jatuh, membasahi pipinya. Tanpa menoleh lagi, Faris melangkah menuju gerbang imigrasi. Setiap langkah terasa begitu berat, tetapi ia yakin ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Aisyah tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung Faris yang semakin menjauh, hingga akhirnya hilang di balik pintu keberangkatan. Dan saat itu juga,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Setibanya di Mekah, Faris merasakan ketenangan yang luar biasa. Udara yang hangat, suara adzan yang menggema dari Masjidil Haram, serta pemandangan Ka'bah yang berdiri megah di hadapannya membuatnya merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Setiap hari, ia menghabiskan waktu untuk beribadah. Hatinya perlahan menjadi lebih lapang. Namun, ada satu hal yang selalu ia lakukan dalam setiap sujudnya, mendoakan seseorang yang jauh di tanah air. Allah, jika dia memang bukan takdirku, lapangkanlah hatiku untuk merelakannya. Namun jika dia adalah jodohku, maka pertemukanlah kami kembali dalam keadaan yang lebih baik. Di sudut yang lain, ribuan kilometer dari tempat Faris bersujud, Aisyah pun melakukan hal yang sama dalam setiap doanya. Tanpa mereka sadari, doa-doa mereka telah bertemu di langit, menunggu waktu yang tepat untuk dikabulkan oleh Sang Maha Pemilik takdir. Hari-hari Faris di Mekah terasa seperti mimpi. Setiap langkahnya di Masjidil Haram membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menghabiskan waktu untuk beribadah, memperbanyak doa, dan merenungi segala yang telah terjadi dalam hidupnya. Namun, meskipun hatinya mulai tenang, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Aisyah, wajahnya, suaranya, bahkan caranya tersenyum, semua masih begitu jelas di ingatan Faris. Allah, aku telah menyerahkan semuanya kepada MU. Jika dia memang untukku, pertemukanlah kami dengan cara yang engkau ridha, bisiknya dalam setiap sujud. Sementara itu, di tanah air, Aisyah juga semakin sering menyendiri. Sejak kepergian Faris, hatinya terasa kosong. Setiap kali ia melihat ponselnya, ia berharap ada pesan dari Faris, meskipun ia tahu itu tidak mungkin terjadi. Hingga suatu hari, ayahnya datang dengan berita yang tak terduga. Aisyah, aku ingin kau segera menikah, ujar sang ayah saat makan malam. Aisyah terkejut. Menikah? Ayahnya mengangguk. Ada seorang pria dari keluarga baik-baik yang melamarmu. Aku ingin kau mempertimbangkannya. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia tidak menyangka ayahnya akan secepat ini mengambil keputusan. Siapa orangnya? Tanyanya pelan. Ayahnya tersenyum. Nanti kau akan tahu. Aku sudah mengatur pertemuan. Aisyah tidak bisa menolak. Ia tahu betapa kerasnya hati ayahnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Beberapa minggu berlalu, Faris masih di Mekah, menjalani hari-harinya dengan ibadah yang semakin mendekatkannya kepada Allah. Hingga suatu hari, saat ia duduk di pelataran Masjidil Haram, seseorang menepuk bahunya. Faris. Faris menoleh dan terkejut. Di depannya, berdiri seorang pria yang sangat dikenalnya. Pak Harun, ayah Aisyah. Pak Harun. Faris hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Pak Harun tersenyum. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Faris masih terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pertemuan ini terasa begitu mendadak dan tak terduga. Boleh kita bicara sebentar? Tanya Pak Harun. Faris mengangguk. Mereka pun duduk di salah satu sudut Masjidil Haram, dikelilingi oleh ribuan jamaah yang sedang beribadah. Aku sudah lama ingin berbicara denganmu, Faris, ujar Pak Harun akhirnya. Faris menelan ludah, bersiap mendengar apapun yang akan dikatakan oleh ayah Aisyah. Sejujurnya, aku dulu menolakmu karena aku takut kau tidak bisa membimbing Aisyah dengan baik. Aku ingin seseorang yang benar-benar bisa membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Lanjutnya, Faris mengangguk pelan. Ia sudah menduga hal ini. Tapi setelah kau pergi, aku melihat perubahan pada Aisyah. Ia tidak seperti dulu. Ia terlihat kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Faris menahan napas. Pak Harun menghela napas panjang. Dan sekarang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah membuat keputusan yang salah? Faris tidak langsung menjawab. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Allah selalu punya cara untuk menunjukkan jalannya. Pak, ujar Faris akhirnya. Aku hanya bisa berusaha dan berdoa. Jika memang Aisyah adalah takdirku,
Aku yakin Allah akan mempertemukan kami kembali. Pak Harun menatap Faris dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Aku ingin berbicara lagi setelah kita kembali ke tanah air, ujarnya. Mungkin, aku harus mempertimbangkan banyak hal. Faris hanya bisa tersenyum. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini, tetapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan harapan kembali tumbuh dalam hatinya. Dan di depan Ka'bah, ia sekali lagi berdoa, menyerahkan segalanya kepada sang pemilik takdir. Faris masih duduk di pelataran Masjidil Haram, menatap Ka'bah dengan mata yang penuh harap. Hatinya masih bergetar setelah percakapannya dengan Pak Harun. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu dengan ayah Aisyah di tempat ini, apalagi mendengar bahwa sang ayah mulai meragukan keputusannya di masa lalu. Allah, apakah ini tanda dari MU? Bisiknya dalam hati. Sementara itu, Pak Harun duduk di kamarnya di hotel, menatap ponselnya dengan wajah penuh kebimbangan. Ia membuka galeri foto, melihat gambar Aisyah saat kecil, saat remaja, dan yang terbaru, saat wajahnya tampak murung setelah Faris pergi. Pak Harun menghela napas panjang. Ia telah menolak Faris karena menganggapnya belum cukup baik untuk Aisyah. Tapi sekarang, setelah melihat bagaimana pemuda itu begitu teguh dalam agamanya, ia mulai ragu dengan keputusannya sendiri. Dengan hati yang masih gamang, ia mengetik sebuah pesan kepada istrinya di tanah air. Apakah Aisyah masih ingin menunggu Faris? Pesan terkirim, tetapi jawaban tak kunjung datang. Beberapa minggu berlalu, Faris akhirnya kembali ke tanah air, membawa hati yang lebih lapang dan keimanan yang lebih kuat. Ia sudah siap menerima apapun yang menjadi takdirnya. Jika Aisyah memang bukan untuknya, ia akan merelakan. Namun jika mereka masih ditakdirkan bersama, ia yakin Allah akan membukakan jalan. Setibanya di rumah, ia disambut oleh keluarganya dengan penuh haru. Namun, satu hal yang membuatnya terkejut adalah kedatangan seseorang yang tidak ia sangka. Pak Harun, ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Faris, ujar Pak Harun dengan suara tenang. Faris mengangguk dan duduk di ruang tamu, bersiap mendengar apapun yang akan dikatakan oleh pria itu. Aku sudah mempertimbangkan banyak hal sejak kita bertemu di Mekah, kata Pak Harun pelan. Dan aku ingin bertanya kepadamu sekali lagi, apakah kau masih ingin menikahi Aisyah? Faris terdiam, hatinya berdegup kencang. Ini adalah pertanyaan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab. Jika Allah mengizinkan, maka aku ingin menikahinya, Pak. Pak Harun menatapnya dalam-dalam, seakan mencari ketulusan dalam jawabannya. Lalu, ia tersenyum tipis. Aku tidak akan menghalangi lagi. Faris hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi semua tergantung pada Aisyah, lanjut Pak Harun. Jika dia masih menginginkanmu, aku akan merestui. Faris mengangguk pelan. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang perasaan Aisyah. Dan di saat yang sama, Aisyah sedang berdiri di jendela kamarnya, menatap langit senja yang mulai merona. Ia belum tahu bahwa takdir sedang mengetuk pintunya, membawa jawaban yang selama ini ia nanti-nantikan. Aisyah duduk di kamarnya dengan hati yang gelisah. Sejak pagi, ia merasakan firasat yang aneh. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar, yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Kemudian, ibunya masuk ke dalam kamar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aisyah, ayahmu ingin bicara denganmu. Aisyah menatap ibunya dengan heran. Sudah lama ayahnya tidak memanggilnya untuk berbicara secara pribadi. Dengan perasaan cemas, ia melangkah menuju ruang tamu, di mana ayahnya sudah duduk bersama seseorang yang sangat dikenalnya. First, Aisyah terdiam di ambang pintu. Jantungnya berdegup kencang. Wajah Faris tampak lebih teduh, lebih tenang dari terakhir kali mereka bertemu. Duduklah, Aisyah, ujar Pak Harun dengan suara tenang. Aisyah menurut, tetapi ia masih tak bisa berkata apa-apa. Pak Harun menghela napas sebelum akhirnya berkata, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau masih ingin bersama Faris? Aisyah menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa ayahnya akan memberikan pertanyaan ini.
Ia mengalihkan pandangannya ke arah Faris, yang menatapnya dengan penuh harap, namun tetap dengan ketenangan yang meneduhkan. Aisyah menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Ya, Ayah, aku masih menginginkannya." Sejenak, ruangan itu terasa hening. Pak Harun akhirnya mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku tidak akan menghalangi lagi." Aisyah menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Ia tak percaya ini benar-benar terjadi. Faris tersenyum tipis. Hatinya terasa begitu ringan. Doanya di depan Ka'bah akhirnya dijawab. Beberapa bulan kemudian, Faris dan Aisyah berdiri di hadapan Ka'bah, bersama dalam satu perjalanan suci. Mereka telah menikah, dengan restu dari keluarga dan berkah dari Allah. Faris menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Dulu, aku pernah berdoa di sini agar Allah mempertemukan kita kembali. Dan sekarang, aku bersyukur karena doaku telah dikabulkan." Aisyah tersenyum. Air matanya mengalir dalam haru. Di tempat suci ini, mereka bukan lagi dua hati yang terpisah. Mereka adalah dua jiwa yang dipersatukan oleh takdir, oleh doa, dan oleh hidayah yang membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Dan di depan Ka'bah, mereka berdua kembali bersujud, bersyukur atas cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Cinta yang terhalang bukan berarti cinta yang harus dilupakan. Kadang, Allah menguji kesabaran dan keimanan kita sebelum mempertemukan kembali dengan takdir yang lebih indah. Jika sesuatu memang ditakdirkan untuk kita, maka ia akan kembali pada waktu yang tepat, dengan cara yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, berprasangka baik kepada takdirnya, dan meyakini bahwa setiap doa yang tulus akan dijawab dengan cara yang paling indah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif lainnya bisa kita bagikan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat.